Bentar, wifi-nya nggak connect. Nggak ada data bang. Nggak ada. Yeah, boy. Liar. Oke. Lanjut. Oke. Mulai. Hah? Mulai langsung aja. Oke. Jadi kan kita kemarin nih ceritanya nih nonton Oppenheimer ya. Di salah satu mall di Bandung. Jangan kita langsung aja lah, mending gimana tanggapan kamu gitu. Ya ini kan mau bridging dulu bang. Oh, bridging ya, maaf. Nah jadi sekarang tanggapan kita mengenai Oppenheimer. Dimulai dari Fabi dulu deh. Reviewnya soal Oppenheimer gimana sih filmnya? Bingung. Kayak gini. Kalau dari awal kan itu jangan ngomongin story-nya deh. Aku tuh paling terkesan sama VFX-nya. Pas awal, pas siapa tuh? Pas si Cillian Murphy lagi tidur kan ada tuh yang ada bergema kayak gitu. Nah di situ tuh untuk aku ya lihat VFX kayak gitu aja udah gila bagus. Dan pas ada di pertengahan film yang pas ada ledakan kayak gitu, itu kan bukan CGI ya. Jadi aku tuh kayak gimana ya, kayak bertanya-tanya ini si Nolan teh ngeluarin uang buat ledakan itu berapa dan kok bisa gitu nggak pakai CGI si ledakannya gitu. Dan pertama lihat tuh gila sih, pas meledakan ya, duar kan meledak, nggak ada suaranya, gila itu. Sepanjang ledakan gua lagi duduk itu serem lah, ditunggu-tunggu suara ledakannya nggak ada beberapa detik. Dan walaupun kita udah siap-siap ada ledakan bakal datang, tapi pas si ledakannya itu datang, pas ada suara ledakannya, tetap aja kita tetap kaget gitu. Jadi kayak by the way, ini spoiler ya kalau yang belum nonton. Ya, gitu. Spoiler ahead, bro. Mohon maaf gitu. Di awal tuh ngomong spoiler teh Anjir. Maksudnya ya nanti gampang lah tahu lah ini spoiler gitu. Di judul nanti ada. Spoiler, bro. Nah, jadi kalau yang belum nonton ya nonton dulu, dan kalau yang udah nonton bisa diskusi. Rizky, bagaimana Rizky? Oke, gimana? Nih, gini nih ya. Itu soal ledakan kan Mengingat sebentar ya. Jadi mengingat bahwa Fabi dan Rizky itu menonton sekali dan mereka tuh sangat memperhatikan setiap detailnya. Itu detailnya di mimpi keberapa? Enggak tentang mimpi ntar ya ntar. Oh iya. Gini nih, Lanjut deh. Review dulu. sebenarnya pengen greget banget ya pas Fabi ngomong soal ledakan ditunggu-tunggu. Itu sebenarnya suaranya di mute itu sama editornya. Sengaja di mute emang. Jadi nggak sengaja telat gitu. Enggak, di mute. Oh iya gitu. Di mute lah. Enggak, maksudnya oh iya benar. Walaupun Emang dipindahin ya? Iya, soalnya? dipindahin. Terus yang bikin gue kagum sama filmnya di saat si Oppenheimer ini ketemu sama Albert Einstein, yang di awal kita nggak tahu mereka ngomong apa, dan di terakhir ternyata Albert Einstein ini ngejelasin semuanya ke Oppenheimer apa yang bakal terjadi kepadanya di masa yang akan datang, di masa depan. Jadi secara gak langsung tuh si Albert Einstein tuh ngejelasin Amerika, anjir. Bener kan? Ya emang ada sedikit ngerosting Amerika juga ya itu. Ya, itu kan dari perspektif ilmuwan. Iya, perspektif ilmuwan. Tapi senang juga ngerosting Amerika. Soalnya USA negara paling maju di dunia, tidak terkalahkan. Negara dikuasa nggak sih? Ya itu. Akhirnya muncul USB, anjir. Pesaingnya, cok.
Oke, balik lagi ke Oppenheimer. Gimana Jadi sekarang menurut kamu aja dah. Lah langsung. Ya, Udah gitu aja. gitu aja sih. Oke, jadi kalau gue sendiri ya nonton Oppenheimer, ini gue 2 kali ya nonton ya. Pertama tuh sendiri, yang kedua tuh bersama mereka berdua ya. Bersama sebenarnya satu orang lagi, cuman dia nggak ikut di review ini. Nah, menurut gue tuh ribet ya sama seperti film Nolan pada umumnya. Ya banyak ngomong juga dari 3 jam ini isinya. Jadi buat kalian yang mau nonton Oppenheimer jangan FOMO lah gitu. Ya soalnya ya jangan ikut-ikutan. Emang harus tahu sejarahnya juga kayak gimana dan lain-lainnya gitu kan. Nah, untuk filmnya sendiri sih bagus ya. Tadi seperti yang disebutin dengan beberapa adegan yang kayak ledakan, terus adegan di ending film yang wah itu kalau dibayangin iya sih. Soalnya itu kan film dari apa ya, kejadian nyata gitu. Jadi itu kalau ngebayangin endingnya yang dari diomongin sama Rizky, wah itu sih gila abis ya. Terus gue juga mau highlight musiknya. Musik dari Ludwig Göransson, oh, man. Saya kan tidur. Ya musik dari filmnya dari komposer Ludwig Göransson. Edan, musiknya edan banget, keren. Nangkep momen, terus juga ngebantu tensi filmnya yang semakin sini semakin naik. Dan menurut gue kurangnya filmnya itu di awal-awal lambat banget ceritanya. Iya benar. Kan? Ya kerasa kan? Sampai dia ngantuk nih di awal-awal film. Ya, itu sih kurangnya itu ya. Di awal tuh pacingnya lambat banget. Terus ngejelasin apa istilah-istilah ilmiah yang susah banget masuk ke otak bego ini. Nah, terus tapi dimulai dari pertengahan, mungkin ya ini spoiler sekali lagi, dan dimulai dari pas Jenderal Groove ketemu sama Oppenheimer. Kata gue di situ udah mulai Tegang. udah mulai seru tuh dari situ tuh. Tapi di awal-awal itu lambat banget. Meskipun udah 2 kali nonton dan kerasa gitu lambatnya. Tapi itu semuanya kebayar sih ya kebayar banget di pertengahan pas ledakan orang-orang sepi gitu. Sampai kita juga gue sama Fabi ngobrol gitu, kita ngedenger cewek pas ledakan tuh ngomong wow. Dan gue tuh dalam hati cuma kayak gini, oh tunggu aja gitu. Pancelannya belum ada. Iya betul. Dan tadi bener juga kata Fabi, kita tuh udah antisipasi banget sama sound dari ledakannya. Meskipun kita tahu itu datangnya bakal telat, tapi tetap kaget coy. Iya. Asli coy. Terus ya bagus ya, ngejelasin 2 perspektif juga dari film, dari scene hitam putih dan scene yang berwarna. Oh iya, mau nanya Ya. dong, maksudnya kan ada kan berwarna sama hitam putih, itu tuh maksudnya apa? Aku nggak ngerti loh. Itu ngejelasin alurnya deh kayaknya. Enggak. Kalau yang gue baca waktu itu di internet, kalau nggak salah itu ngejelasin perspektif yang hitam putih itu ngejelasin objektivitas. Jadi dia apa yang terjadi sebenarnya dari sudut pandang orang ketiga. Oh. Nah, yang berwarna itu dari sudut pandang Oppenheimer. Nah, itu ngejelasin. Makanya kan di awal ada tulisan fission sama fusion. Yang fusion itu buat yang hitam putih, yang fission itu buat yang berwarna. Atau di awal kan juga tidur? Enggak lah. Enggak. Cuman nggak aja gitu. Nah itu, jadi bagus ya. Ternyata Nolan kalau bikin film yang berdasarkan kisah nyata tetap ribet ya. Ada cara buat simpel, dia tetap aja nyari yang ribet. Tapi bagus sih, buat yang udah baca novelnya mungkin American Prometheus. Oh, itu Dari novel. Mungkin mereka juga udah nggak kaget sama ceritanya. Cuman bagi kita yang bukan baru sih, lebih kayak baru mendalami sih cerita Oppenheimer ini sebelum filmnya tayang. Apalagi ada istilah ilmiah. Oh ya. Yang notabene kita bodoh di situ. Bagus sih. Gini deh, ya itu review dari gue ya, filmnya bagus. Cuman di awal aja agak lambat. Tapi sisanya itu pay off lah, kebayar semuanya, bagus. Nah,
setelah review mungkin gini deh. Ini ngomongin soal di awal filmnya di awal waktu yang kata Dava lambat. Jujur lu pada anjir yang nonton malam pasti ada yang tidur aja. Pasti ada. Nggak Jujur mungkin lah, anjir. Nggak ada. Pasti ada yang tidur lu. Iya, pasti sih. Masalahnya gue sama Fabi tidur anjir. Ya walaupun beberapa menit tapi ya tetap tidur gitu kan ternyata. Apa ya kalau istilah bahasa Sundanya nundutan tuh apa ya? Nundutan tuh kayak Ngantuk gak sih? Bukan, Bukan ngantuk tuh fase 1, ini tuh nundutan tuh fase 2. setengah tidur apa ya? Namanya sih Apa ya? Bang. Ini kalau orang nyetir mobil di jalan tol tuh kayak gitu tuh. Gitu tuh. Gimana ya? Nudutan bahasa Belum. Sunda. Enggak, itu bahasa Sunda juga. Dicari beneran dicari. Apa ya nundutan tuh ya? Perasaan emang ngantuk deh. Enggak. Kantuk. Iya, ngantuk. Nundutan tuh lebih dari ngantuk. Jadi setengah tidur gitu loh. Bukan setengah tidur, apa ya? Ada nggak? Bentar bang, wifi-nya nggak connect. Nggak ada data bang. Nggak ada. Mana sih? Ada nggak? Kalau nggak ada ya udah deh. Nungguin Yang penting aja. antaranya Dikat aja udah. ngantuk itu fase ngantuk. kedua dari tidur. Nundutan Ah. itu bahasa Sunda dan itu fase kedua dari ngantuk. Nah, Ngantuk tapi yang berat. wah berat banget Berat gitu banget. nahan mata tuh. Waduh, kenapa nih? Oke, santai aman. Oke aman. Nah, jadi itu gitulah nundutan tuh kan. Nungguin tuh lihat. Nah, jadi tadi ya soal Oppenheimer, tadi tanggapan Fabi. Jadi gimana Fabi overall? filmnya? Overall mantap banget, harus Mantap nonton. Tapi sekarang masih tayang nggak sih? Udah nggak ada ya? Kayaknya Udah nggak ada, masih, udah nggak tapi beberapa bioskop doang deh. Sekarang tanggal Agustus sudah Agustus. Tiba-tiba ada. Ya, kalaupun masih ada, Nanti nonton di harus cepet-cepet lah gitu. Heeh. Dan kalau menurut gue sendiri sih filmnya mantap ya. Salah satu film terbaik Nolan mungkin. 3 besarnya gue lah. 3 besarnya. Oh iya, dan tadi karena kan dua perspektif tuh hitam putih sama berwarna, jadi ngingetin gue sama film Memento. Wifi-nya mana anjir? Dan dia masih berjuang sama wifi. Yang ngingetin gue sama film Memento nih Oppenheimer. Beneran dari dua sudut pandangnya. Memento juga gitu ya? Iya, Memento kan hitam putih Iya, sama iya, berwarna iya, kan? iya. Iya. Alurnya mundur. Cuman alurnya mundur. Kalau ini alurnya maju, mundur, Maju. cantik. Bentar bang. Enggak gini deh, overall gimana deh overall? Nanti aja itu, nonton mana dulu. Overall gimana film? Rating kasino. Boleh. Skor Boleh. 1 sampai 10. Boleh. 9,5. 9,5. Boleh. Baca recommended banget ya. Wajib nonton. Mau. Kalaupun ntar harus nonton streaming sih, usahain volumenya gede banget. Kalau bisa yang punya home theater. harus banget itu. Jangan nonton di HP deh, rugi banget nonton Iya, di HP. Kecuali kalau nontonnya di kasur terus ditutupin selimut. Boleh. 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 Tapi disaranin awal-awal jangan ditutupin selimut deh. Pasti ngantuk. Oke, lanjut kita ke momen paling berkesan sepanjang film bener. Dari Fabi dulu deh, seperti biasa dari Fabi dulu. Momen yang paling berkesan sepanjang Kayaknya emang salah satu yang paling berkesan buat aku itu pas lagi ledakan aja gitu, soalnya kan buat kita takut kan ya, jadi sama ledakannya itu gila banget lah. Jadi emang kalau lu udah biasa lihat CGI sama real, jadi gimana ya, ketahuan lah biar bedanya. ketahuan banget itu si ledakan itu benar-benar bukan CGI. Iya. Wah itu gila lah. Itu gila banget ya. Dan salah satunya teh yang awal-awal tuh kayak ledakan bola kayak gitu gimana sih? Yang pakai CGI lah, itu pokoknya untuk aku sendiri ya, itu tuh bagus banget lah. Yang mana sebentar? Nggak yang pas si Cillian Murphy-nya tuh lagi tidur terus ada ledakan dari Oh dari itu atas ini. ya yang ini kan yang Iya. apa? Yang kayak bola lah bayangan pokoknya. dia, bayangan Iya, dia iya. gitu kan. Kayak gitu. Kek gimana kek? Momen yang paling berkesan Ki?
Yang itu yang selain yang ledakan. Ada nggak selain ledakan? Oh, selain ledakan yang itu yang Albert Einstein sama Oppenheimer itu. Yang emang di awal kita bingung banget mereka ngomong apa, pas di akhir langsung anjir lah gelo. Betul. Maaf kasar. Itu paling berkesan. Terus ya udah sih. Udah. Ya kalau gue sih sebetulnya perpaduan ya antara Fabi dan Rizky ya. Momen paling berkesan tuh ledakan pertama. Karena ya itu tadi waktu pertama kali nonton tuh emang udah antisipasi kayak wah ini ledakannya telat nih. Ini pasti suaranya telat. Tapi tetap aja pas suaranya datang tuh kayak kaget. Kaget gitu kan. Nah, yang kedua ya tadi sama kayak Rizky pas di momen terakhir itu di final scene di mana Oppenheimer ngejelasin ulang pas Oppenheimer ketemu Einstein, mereka ngomongin apa aja. Dan itu bos montasenya plus musiknya. Oh my god. Gitu sebelum itu kayaknya ya dari selama film Nolan yang gue tonton ending terbaik tuh kalau nggak Inception kayaknya film ini deh. Setuju. Walaupun cuman muka doang kayak dideketin gitu. Tapi Iya, montasenya montanya gila. bos. Oh, plus kalau ngomongin soal montase pertama yang pas di awal-awal yang nunjukin Oppenheimer lempar gelas terus dia ngeliatin lukisan. Oh iya. Itu montase bagus banget. Ngelewatin kota Yang kota dari shot-shot yang cantik. Wah, gila sih. Ya itu bagus. Nah, itu bagus banget. Musiknya juga. Musik sih ini yang jadi berperan penting banget pas adegan-adegan montase itu. Musik sama montase yang apa sih aspek paling penting di filmnya. Bagus banget sih. Itu sih yang paling berkesan sih. Yang paling berkesan apa menurut kamu? Censorship. Emang sensornya ada di mana sih? Aku nggak tahu di mana belah Kalau mana. nggak salah itu yang bagian Florence Pugh yang pas dia ngobrol sama Oppenheimer, yang Oppenheimernya tuh Yang pakai bajunya hitam gini. naked, nah itu baju hitam sebetulnya katanya gitu harusnya nggak pakai kain hitam gitu. Itu cuman buat daerah Asia Tenggara. Oh, itu doang. Itu censorship buat Asia Tenggara. Terus nggak tahu juga ya kayaknya censorship yang di awal-awal ketemu Florence Pugh sama Cillian, yang Oppenheimer sama si Jean pertama kali yang ya, ketemu pertama kali ya, kayaknya sensor juga sih tapi nggak tahu ya censorship paling ya jadi kayak gimana ya kayak sayang aja gitu jadi si layar tuh ketutup gitu banget. jadi kan gitu ya tujuannya ya nonton di bioskop Biar untuk nggak juga ya ternyata tetap kena tapi nggak apa-apa lah selama filmnya bagus. Ngantuk bang. Artinya ngantuk nundutan? Iya ngantuk, tapi gimana ya nundutan tuh kayak fase Kayak nundutan Indonesia terus Sundanya ngantuk banget, ke Bali. enggak ngalenyap Ngalenyap itu nyenyak. enggak gini, fasenya tuh ya ngantuk, fase 1, kedua nundutan, ketiga ngalenyap. Nah itu bahasa Sunda tuh ngalenyap sama nundutan tuh. Ngalenyap tuh terlelap. Nah ngalenyap itu terlelap, pas Sebelum terlelap tuh apa? nundutan namanya nundutan. Udah lah gak tahu kue. Ya gitulah intinya mah ya. Ayo lah bisa keinget perang dingin. Oppenheimer. Nah, Oppenheimer. Oh iya nih, ini kan Oppenheimer kan ratingnya PG-16 kan? PG-13. R17. Salahnya kenapa di Indonesia jadi PG-13? Oh. Iya. Ya itu Ya kan censorship itu. Iya, kenapa harus diganti gitu? Ya. Padahal kan juga kan enggak Kan di adegan siapa sih itu teh? Vanessa sama Clint. Ya, Sama Kilian ya. si Florence sama Cillian itu ditutupin hitam kan? Gue di rumah langsung nyari di Google anjir full versinya bangsat. Ada aja Bagus. mantap. Niat banget astaga. Ya, masalahnya tuh kita sebagai orang dewasa pasti kalau lihat yang disensor itu pasti kagok gening. Aduh, tanggung sih. Udah gede gitu kan. Iya, ngapain disensor? Pasti kita nyari yang mana pasti bakal nyari di Google. Itu kayaknya lo aja deh. Iya maksudnya kita nyampe rumah nih, nyalain VPN langsung Google.
Sumpah nih anak si anak nih Nah. anak lihat banget nih. Langsung Google itu, nyari di Google Image. Ada. Mau lihat? Gak usah. Ya bisi. Ntar WA aja ya. Ya jadi itu ya yang paling berkesan. Oh ya, tadi kan nanyain yang kurang berkesannya. Boleh jawab, Fabi, yang kurang berkesannya. Yang kurang berkesan ya itu mungkin untuk aku ya. Karena durasinya panjang dan pace-nya lambat banget, mungkin jadi salah satu kenapa bukan faktor utama juga ya. Jadi kayak mungkin jadi faktor kedua kenapa salah satu aku jadi ngantuk gitu udah malam dan si pace-nya itu agak lambat di awal-awal gitu. Itu aja sih. Sebenarnya kesimpulan bagian kurang berkesan bagi kita tuh, yang paling kurang berkesan tuh kita salah milih jadwal filmnya. Salah jam. Ya. Kita ngambil jam 7:30 malam, anjir gitu. Dan Wah. karena mepet ya, Ya karena mepet sih emang. Karena nggak ada Ada jam lain. Iya. emang ada acara. Pede banget kan 7:30 nih nonton. Nah. Masuk sinema. Wah, awal-awal emang seru kan. Udah setengah jam. Nih gue pakai jaket kan karena dingin. Gue pakein tuh hoodie-nya. Wah, sambil gini nih, duduk sambil gini kan. Waduh, udah mulai ngomong terus kan. Dava sebelah gue liatin, dia masih asik nonton. Gue liatin Dava lama-lama, udah tidur aja, gue tidur aja. Misalnya gini, kita tuh jam tidurnya beda-beda dan yang paling malam tuh gue pasti. Sedangkan dua orang ini ya maksimal tuh jam 10. Di bawah 11 jam 11 udah tidur. Maksimal tuh jam 10 nih. Ternyata mereka harus terpaksa nonton malam. Ternyata keenakan nih AC. AC-nya enak, udah dingin. Jaket anget. Ternyata keenakan nih. Rizky tuh duduk di sebelah kan. Gue ngecekin nih, setiap ngecekin kayak ini orang tidur nggak sih sebetulnya? Jadi dia tuh kayak musuh, kayak, gue masih ngikutin filmnya nih gitu. Jadi dia gini, terus, wih, asik nih gitu. Padahal dia tahu ini sebenarnya dia udah ngantuk. Dia salah. Lu ngeliat gak gue gini, tangan? Gue tidur anjir. Jadi sebetulnya pengen fokus, pengen kayak, gila nih, pengen kelihatan seru gitu nontonnya. Cuman dia tuh nggak bisa nahan ngantuk. Nggak bisa. Susah kan. Ya itu preference masing-masing aja ya. Iya. Kalau misalnya emang anaknya yang tidurnya wah di atas jam 12 gitu ya, Mending kayaknya nggak malam. ngantuk sih. Nggak, iya. Tapi disarankan untuk nggak nonton malam-malam ya. Sama kayak Dune, jangan nonton malam, ngantuk. Nonton lu jangankan nonton di bioskop, nonton di rumah aja gue tidur anjir. Ya kan? Ya jadi untuk film yang banyak ngomong mungkin kalau nggak biasa nonton, jangan nonton malam, nontonnya siang. Atau nontonnya pas dia lagi nggak keadaan capek. Atau gak sore lah yang baru bangun tidur siang. Iya betul. Gitu.